Halo, selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi bersama Budian dalam mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajarnya. Hari ini kita masih pada materi tema 1, yaitu proses pembuatan patung Nusantara. Untuk itu, simak video ini dengan baik ya. Nah, anak-anak hebat, sebelum mulai belajarnya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar materi yang Ibu sampaikan, anak-anak dapat menerima dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi ajar yang akan kita bahas bersama, yang pertama, pengertian patung. Yang kedua, fungsi patung. Yang ketiga, bahan pembuat patung. Dan yang keempat, proses pembuatan patung Nusantara. Anak-anak hebat, sebelum kita masuk dalam proses pembuatan patung, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa ya itu patung? Nah, patung itu adalah pemaparan ekspresi, gagasan, dan ide dalam bentuk karya seni rupa 3 dimensi yang merupakan tiruan dari bentuk manusia atau alam dengan menggunakan berbagai teknik khusus. Secara umum, fungsi seni patung tidak terlepas dari tujuan diciptakannya patung itu sendiri. Jadi ada 6 macam patung dan fungsinya. Yang pertama, patung religi. Patung religi digunakan sebagai sarana untuk beribadah atau bermakna religius. Yang kedua, patung monumen. Patung monumen berfungsi untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, atau peristiwa bersejarah. Yang ketiga, patung arsitektur. Patung ini berfungsi dalam konstruksi bangunan. Yang keempat, patung dekorasi. Patung dekorasi berfungsi untuk menghias bangunan. Yang kelima, patung seni. Patung ini diciptakan untuk menikmati keindahannya. Yang keenam, patung kerajinan. Patung kerajinan merupakan patung hasil karya kerajinan. Anak-anak hebat, ada 3 jenis bahan seni patung. Yang pertama, bahan lunak. Bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk. Sebagai contoh, tanah liat, lilin, dan sabun. Yang kedua, bahan sedang, yaitu bahan pembuat patung yang bahannya tidak lunak dan tidak keras. Sebagai contoh, kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan juga kayu mahoni. Yang ketiga, bahan keras. Sebagai contoh, kayu jati, kayu ulin, kayu sonokeling, dan juga bahan-bahan batuan, serta bahan lainnya seperti semen, pasir, perunggu, dan juga emas. Nah, sekarang kita akan melihat proses pembuatan patung. Nah, pembuatan patung tanah liat ini dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan, maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek,
karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Anak-anak hebat, demikianlah pembahasan materi yang kita belajar bersama di hari ini. Semoga dapat bermanfaat ya buat anak-anak sekalian. Dan jangan lupa tunggu video ibu selanjutnya. Sampai jumpa kembali.